Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Tommy Muzaffar. Selanjutnya ada Amalia Tri Rizky, selanjutnya ada Fitri Fritasari, selanjutnya ada Sahira Faja, dan yang terakhir ada Gina Putri Rahadianti. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 ingin merepresentasikan tentang apa itu prodi ekowisata, yang di dalamnya mengenai tentang program-programnya dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam prodi ekowisata. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk menguasai keterampilan tertentu. Sekolah vokasi di IPB University memiliki 4 program diploma, yaitu Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan ada Diploma 4 atau yang setara dengan program pendidikan strata 1. Sekolah vokasi IPB University memiliki 17 program studi. Salah satunya ada ekowisata. Ekowisata merupakan sebuah perjalanan ke area alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan pilar ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Adanya program studi ekowisata di Sekolah Vokasi IPB University tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan tentunya memiliki tenaga ahli media yang handal dan terampil dalam bidang ekowisata. Pilar ekowisata terdapat 3 pilar, yaitu 1. Pilar ekologi, artinya memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab, dan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Pilar ekonomi, artinya pengembangan ekowisata dilaksanakan secara efisien, di mana dilakukan pengaturan sumber daya alam sehingga pemanfaatan yang berkelanjutan dapat mendukung generasi di masa depan. 3. Pilar sosial budaya, artinya perencanaan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyarakat setempat secara optimal. Sejarah ekowisata di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan ekowisata mulai dirasakan pada pertengahan tahun 1980-an. Dimulai dan dilaksanakan oleh orang atau biro wisata asing. Salah satu yang terkenal adalah Mountain Travel Sobek, sebuah biro wisata petualangan tertua dan terbesar. Beberapa objek wisata terkenal yang dijual oleh Sobek antara lain adalah pendakian gunung aktif tertinggi di garis khatulistiwa, yaitu Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.884 meter, pendakian danau vulkanik tertinggi kedua di dunia yaitu Danau Gunung Tujuh, dan kunjungan ke danau vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba. Beberapa biro wisata lain maupun perorangan yang dijalankan oleh orang asing juga melaksanakan kegiatan kunjungan dan hidup bersama suku-suku terasing di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Salah satu dari proyek ekowisata yang terkenal yang dikelola pemerintah bersama dengan lembaga asing adalah ekowisata orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan. Kegiatan ekowisata di Indonesia diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Secara umum, objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dengan kegiatan wisata alam biasa, tetapi memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor pada program studi ekowisatanya memiliki visi dan misi tersendiri, di mana visinya yaitu menjadikan program keahlian ekowisata sebagai institusi terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan program vokasional pariwisata secara umum dan ekowisata secara khusus yang menghasilkan tenaga ahli media dengan keterampilan dan employability tinggi, khususnya di bidang rekreasi alam dan ekowisata dengan dasar konservasi sumber daya alam. Dan misinya yang pertama, untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian ekowisata yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan mendatang. Lalu yang kedua, berperan serta dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia di bidang ekowisata dengan penerapan IPTEX melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan program keahlian ekowisata dan manajemen yang sehat, berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan. Lalu yang keempat,
memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan IPB secara materi maupun kualitas pendidikan secara nasional. Profil kelulusan program studi ekowisata yang pertama yaitu ada tenaga teknis terampil perancang dan pengelola daerah-daerah wisata. Yang kedua ada tenaga teknis terampil perancang tapak kawasan wisata. Yang ketiga yaitu ada tenaga teknis terampil perancang dan pengelola paket-paket program wisata alam dan ekowisata. Dan yang terakhir ada tenaga teknis terampil penilai kawasan yang akan diambil nilai manfaatnya, terutama nilai ekowisata dan wisata alam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekowisata adalah sebuah perjalanan ke area alami dengan tujuan konservasi lingkungan, melestarikan kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan para masyarakat sekitar. Jika kalian memilih program studi ekowisata, prospek kerja yang ada juga akan seputar pariwisataan alam. Sebagai konsultan lingkungan ini, kita harus bisa menganalisis suatu kerusakan lingkungan dengan sangat baik, agar kerusakan itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya, kita bisa menjadi seorang pemandu wisata atau biasa dikenal sebagai tour guide. Sebagai tour guide ini, kita harus bisa menjelaskan seluk-beluk tempat-tempat yang dikunjungi saat perjalanan wisata. Kita juga harus bisa bertanggung jawab untuk mendampingi para wisatawan. Lalu ada hal yang menarik dari prospek kerja program studi ekowisata ini adalah kita dapat merancang suatu kawasan wisata. Namun kita juga harus tetap memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kesenangan para pengunjung. Kita bisa merancang taman-taman atau tempat wisata lainnya yang berhubungan dengan alam. Pekerjaan yang dapat dilakukan itu masih banyak, bukan cuma hanya 3 itu saja. Terima kasih.